Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tala Arif Rahman, nomor absen 4, kelas 8F. Nama Muhammad Irfan sini dari kelas 8D, nomor absen 27. Kenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Sabil Bahari dari kelas 8E, nomor absen 31. Kami akan mempresentasikan bagaimana Bapak ahli kimia modern. Abu Musa Jabir bin Hayyan atau juga Nisbah al-Bariki, al-Azi, al-Kufi, al-Qusay, dan al-Sufi terkenal atau dikenal dengan nama Geber di dunia barat, seorang polmat terkemuka, kimiawan, alkimiawan, ahli astronomis dan astrologi, insinyur, ahli bumi, ahli filsafat, ahli fisika, apoteker, dan dokter. Diperkirakan lahir di Kufa, Irak pada tahun 750 dan wafat pada tahun 850. Kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia. Keahliannya ini didapatnya dengan ia berguru pada Imam Ja'far bin Muhammad As-Siddiq, keturunan kelima dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa pemerintahan Mansur ad-Dawanaki di Baghdad, ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam maupun di luar penelitiannya kimia, sehingga setiap eksperimen dapat diproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir nama merintis ditemukannya hukum perbandingan akal. Penemuan Jabir bin Hayyan memiliki kontribusi sangat besar dalam bidang kimia, cabang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap transmutasi unsur. Penemuan membuka jalan bagi sebagian besar ahli kimia Islam setelahnya, termasuk Razi, Turkai, dan Al-Fikrat. Dia menerapkan pengetahuan yang di bidang kimia untuk meningkatkan banyak proses manufaktur, seperti misalnya dalam pembuatan baja dan logam lainnya, mencegah karat, mengukir emas, mewarnai dan inti air kain, menyerap kulit, dan analisis kimia pigmen dan zat lainnya. Jabir bin Hayyan menekankan pentingnya eksperimen dalam kimia. Ia diketahui memiliki laboratorium kerja di Kufah yang reruntuhannya baru ditemukan 2 abad setelah kematiannya. Dari penelitiannya, Jabir bin Hayyan memperkenalkan sejumlah peralatan laboratorium seperti penangas air, tungku pembakaran, serta sistem untuk filtrasi dan distilasi. Kemudian namanya dikaitkan dengan pengenalan metodologi eksperimental ke dalam alkimia dan penemuan beberapa proses kimia yang digunakan hingga saat ini, misalnya kristalisasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan, sintesis asam, dan distilasi. Selain itu, Jabir dapat dianggap sebagai perintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Kontribusi Jabir bin Hayyan yang luas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kimia membuatnya dijuluki sebagai Bapak Ilmu Kimia Modern. Penemuan Jabir bin Hayyan dalam penggunaan proses kimia. Jabir menggunakan berbagai Penemu Jabir bin Hayyan dalam penggunaan proses kimia. Jabir menyempurnakan penggunaan berbagai proses kimia yang digunakan di laboratorium kimia modern seperti distilasi, kristalasi,
sublimasi dan lain-lain. Dengan menggunakan beberapa metode tersebut, ia menghasilkan asam asetat pekat dari cuka. Dia menghasilkan asam asetat pekat dari cuka. Dia mentesis asam klorida dengan memanaskan garam dan asam sulfat. Asam klorida dengan memanaskan garam dan asam sulfat, dan asam nitrat dengan memanaskan sendawa dengan asam sulfat dengan mencampur asam klorida dengan asam nitrat. Dia menemukan asam sulfur yang disebut aqua regia yang bahkan dapat melunturkan emas. Dia juga mengisolasi asam sitrat dari lemon dan asam tartarat dari residu yang tersisa setelah pembuatan anggur. Penemuan soda api, dialah yang pertama membangkitkan air emas. Dialah yang pertama kali mengenalkan metode pemisahan NOA atau sodium peroxide. Dia adalah orang yang pertama kali menemukan asam nitrat. Dia adalah orang yang pertama kali menemukan asam klorida. Dia adalah orang yang pertama kali mengambil asam sulfat dan menambahkannya dengan minyak alzat. Dia menemukan prosedur kimia yang sama seperti dengan kristalisasi, pelemburan, distilasi, lasinasi, reduksi, likuidasi, dan sublimasi. Dia juga penemuan asam terutama aqua regia. Aqua regia membutuhkan ahli kimia untuk mengekstrak dan memurnikan emas dan logam yang untuk 1000 tahun ke depan. Parfum Jabir bin Hayyan. Orang telah menikmati parfum selama berabad-abad. Kerja keras dua ahli kimia berbakat. Jabir bin Hayyan lahir pada tahun 722 dan Al-Kindi lahir 801, membantu meletakkan dasar dan mendirikan industri parfum. Jabir mengembangkan banyak teknik termasuk distilasi, penguapan, dan filtrasi yang memungkinkan pengumpulan bau tanaman menjadi uap yang dapat dikumpulkan dalam bentuk air atau minyak. Jabir bin Hayyan mencelupkan kain dan kulit serta mempersiapkan baja juga dikaitkan dengan ilmuwan besar Islam ini. Pembangkitan zat menjadi 3 kelas yang berbeda, bekerja sebagai dasar untuk klarifikasi modern logam dan non logam yang menyiapkan banyak bahan kimia seperti merkuri terhindar logam dan oksigen arsen. Dia menjelaskan secara rinci bagaimana mempersiapkan kertas yang tidak mudah terbakar. Dia membuat semacam cat yang mencegah karat besi. Dia adalah orang yang pertama memperkenalkan metode pemisahan emas dari lautan perak dengan asam, yang merupakan metode dominan hingga hari ini. Buku dan risalah Jabir bin Hayyan. Sekitar 3000 buku dari risalah dikaitkan dengan nama Jabir bin Hayyan. Topiknya beragam, mulai dari musik, sihir, filsafat, logika, dan metafisika hingga kimia, alkimia, fisika, kedokteran, astrologi, geografi, dan astronomi. Kitab 70 adalah kumpulan dari berbagai karya seperti kitab Venus, karya-karya penting lainnya dari Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan termasuk kitab baru, kitab 112 komposisi alkimia, kitab Ur-Rahmah, dan kitab Tajmi. Penelitiannya telah diterjemahkan ke banyak bahasa Eropa dan telah digunakan di
revolusi pendidikan barat lah selama berabad-abad ini, mengapanya disebut sebagai bapak kimia modern. Sekian, terima kasih dari presentasi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.